jamaah. Alhamdulillah. Nah untuk jamaah Islam itu Indah yang baru saja bergabung, hari ini Masya Allah banget tema kita sangat luar biasa sekali terutama untuk pasangan suami istri. Wajib banget nonton, kita juga boleh langsung whatsappin di grup, keluarga dan sebagainya untuk nonton Islam itu Indah pagi hari ini. Karena bagus banget temanya yaitu ada 7 doa dahsyat pengikat hati pasangan. Masya Allah untungnya ini baru 4 tadi yang sudah diberikan oleh Habib dan juga Ustadz Syam. Yang pertama adalah doa agar berlindung dari pasangan yang membuat kita cepat tua karena cerewet. Kedua adalah doa Rasulullah kepada Siti Aisyah yang bisa diamalkan agar dosa-dosa pasangan kita diampuni yang sudah terjadi dan juga yang akan datang. Ketiga doa agar suami istri selalu diberikan petunjuk yang lurus dan dimudahkan segala urusannya. Dan tadi yang keempat sudah diberitahu juga doa untuk menghadapi pasangan yang mudah marah dan emosian. Iya. Lagi dan lagi. Pas nih ya aku juga belajar banget hari pagi ini tentang tema yang sangat luar biasa ini. Nah tapi aku juga mengasih lagi tayangan nih yang Masya Allah mudah-mudahan ada yang terinspirasi setelah melihat tayangan yang satu ini. Karena ada tayangan tentang suami yang memegang ubun-ubun istri dan mendoakannya setelah akad nikah. Sam tersinggung Sam. Enggak aku gak tuh jenis Syam. Ini dia. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan yang ada pada diri istri hamba ini dan kebaikan yang telah Engkau tentukan pada diri istri hamba ini. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu perlindungan dari keburukan yang ada pada diri istri. Masya Allah, indah Amin, ada aminnya dong. Amin. Iya ya, jangan Habib jangan amin. Amin juga. Buat beliau, Oh buat iya video. iya iya. Orang aminnya buat video sensi amat sih pagi ini gimana Takut sih? kalau aminnya tiba-tiba Mentang-mentang dari tadi didoain mulu. Takut Ustadz Syam Ya kalau ngeliat video itu Allah. gimana Ustadz Syam? Orang amin tadi buat videonya, kan beliau mendoakan untuk Amin. istrinya. Oh, Jadi kita iya, ikut iya. mengaminkan sebagai jamaah Kirain kan. aminnya mudah-mudahan segera begitu. Kalau Habib kan udah. Iya, insya Jangan Allah. amin lagi Ustadz Insya Syam. Allah. Pertanyaan lagi Ustadz Syam. Bener ada gak sih doa dahsyat yang dibacakan oleh pasangan? Bukan hanya suami tapi juga istri agar dapat perlindungan dari sifat buruk pasangan. Karena kan orang itu punya tabiat-tabiatnya atau kebiasaan buruk terhadap pasangan. Dan menikah itu kan baru kenal. Nah, itu gimana Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman dan juga Kak Kartika dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu Indah. Sudah dibacakan sebenarnya doanya sama beliau mempelai tadi yang so sweet banget, subhanallah. Mudah-mudahan segera teman-teman yang millennials juga yang menyaksikan Islam itu Indah, yang wanita didoakan sama suaminya dan yang lelaki bisa mendoakan nanti untuk insya Allah calon pengantinnya. Allahumma inni ya Allah sungguh aku as'aluka memohon kepadamu khairaha, kebaikan dari dia, kebaikannya, kebaikan yang ada padanya gitu. Jadi ha itu adalah kata ganti untuk dia perempuan ya, khairaha gitu. Kalau kata ganti untuk laki-laki khairahu ya. Jadi khairaha dari dia gitu. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah sungguh aku memohon kepadamu kebaikannya. Wa khaira ma jabaltaha. Dan juga kebaikan yang ada pada dirinya ya Allah. Jadi kalau dia punya kebaikan mudah-mudahan itu berdampak juga pada aku. Itu maksudnya. Berefek juga kepada aku. Karena belum tentu dia ada kebaikan tapi berefek pada kita. Mungkin baginya sifat tegas itu baik. Tapi karena terlalu tegas akhirnya suaminya merasa tertekan. Mungkin baginya sikap ini baik, sikap jujur itu baik. Tapi belum tentu kejujurannya dia baik pada dirinya, belum tentu baik kepada orang lain. Gimana sih jujur itu bisa jadi tidak baik untuk orang lain? Misalnya istrinya lagi masak, ternyata keasinan. Karena suaminya terlalu jujur, tidak bisa menahan dia. Asin banget sih masakannya, nah itu dia. Wa khairu ma jabaltaha wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min syarriha, dari keburukan yang ada padanya, wa min syarri ma jabaltaha alaih, dan dari keburukan yang akan nanti tabiat yang dia bawa. Karena ada karakter yang gak bisa kita rubah.
Karena ada orang mengatakan bisa merubah sifatnya apa segala macam. Tapi ada memang yang tidak bisa kita rubah. Dan insya Allah dengan ini, dengan doa ini bisa merubah itu semua dengan sama-sama belajar, dengan sama-sama di kapal yang sama, bersama dengan berlabuh di tempat yang sama, dengan visi misi yang sama. Insya Allah bisa untuk yang namanya berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang pertama sebenarnya. Ada doa yang kedua dalam riwayat yang lain. Ketika memegang ubun-ubunnya lalu mengatakan doa yang ada dalam surah Ali Imran. Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan untuk dirinya. Ya, wa idzuha bika wa dzurriyyataha, dan dari keturunan-keturunannya minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi mendoakan si istri dan juga mendoakan insyaallah calon anak-anaknya yang insyaallah jadi penghafal Al-Qur'an dan juga menjadi akhlak Al-Qur'an insyaallah anak-anaknya. Maka diambil dari surah Ali Imran, doanya Imran kepada istrinya Hanna ketika mengandung Maryam, wa idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Barakallahu likulli minna wa sahibi. Itu juga doa ketika memegang ubun-ubun istri. Alhamdulillah kalau doa, alhamdulillah sudah tinggal praktek aja alhamdulillah. Amin. Jadi tidak usah diragukan kalau masalah doanya. Amin. Jadi prakteknya aja tinggal ini belum ya. Jadi Masya Allah boleh sama-sama jamaah kita mengulang doa yang paling utama tadi, yang paling sahih tadi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tabiatnya yang ada pada dirinya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan tabiat yang ada pada dirinya. Insya Allah mengamalkan doa ini melancarkan hubungan, jadi nggak buru-buru gitu ya. Habis akad nikah ya boleh gitu, dan tamu juga boleh mendoakan. Masya Tamu juga boleh Allah. mendoakan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ya boleh mendoakan. Amin. Pengen deh bacain doa itu ke Ustadz Syam. Kenapa? Pengen jadi tamu. Iya nanti doain ya. Ya, amin, amin, Insya amin ya Allah. Awas amin. aja nggak datang kalau Datang di mana juga datang ya Bib ya. Siap. Insya Allah. Nah, sekarang ada tayangan juga nih. Di sini tayangannya juga mungkin dijadiin contoh apa enggak ya? Mungkin contoh positifnya adalah memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan. Tapi ya kita lihat Berikan aja lah. sesuatu kepada yang lebih membutuhkan. Ya Oke. mungkin dia butuh tapi ada orang yang lebih membutuhkan. Oh subhanallah. Kita lihat aja tayangannya, ini dia. Nah, jadi dari video tadi itu ada seorang istri mengantarkan suaminya kepada Pelaminan. pelakor. Beda kalau pelaminan kan berteman tuh. Heeh, jadi aduh. Jadi ada pelakor, tapi si istri mergokin. Akhirnya dianterin suaminya untuk sih Udahlah kamu kayaknya lebih membutuhkan gitu. Saya juga kayaknya udah nggak kepake gitu ya. Apa gimana dilepasin. nggak ngerti ya. Dilepasin atau rela di madu nih? Beda kalau Reda di Madu ceritanya duduk bareng tuh biasanya damai, bajunya kembaran. Kalau Damai bajunya aja nggak lah, kembaran, Damai aja. nggak ada begitu Bib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini kita pertanyaannya, aduh, ini sebenarnya Bib bagus banget nih Bib. Ini mau aku catat juga nih, ada nggak Bib doa yang bagus untuk berlindung dari para pelakor atau pembinor? Karena biasanya itu kebanyakan pelakor karena memang laki-laki itu sering sekali diuji atau difitnah tentang wanita, itu sering. Pelan-pelan sayangnya biar catatnya lengkap. Ya khair akhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa untuk pasangan yang dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan pelakor, pembinor, dan semua gangguan perzinahan ataupun kemaksiatan yang dimana bisa menjaga dirinya dari godaan perempuan yang akan mengganggu dirinya untuk melakukan perbuatan zina. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya
mimma yad'unani ilaihi wa ila tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, wahai Tuhanku, penjara lebih baik, penjara bagiku lebih baik, lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku untuk melakukan perbuatan zina. Dan jika tidak engkau yang hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tipu daya syaitan, dan mereka yang terpengaruh oleh syaitan, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Ini doa Nabi Yusuf alaihissalam diturunkan di kota Mekah. Yang dimana sebab turunnya Quran surat Yusuf ini adalah ketika orang-orang Yahudi meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Orang Yahudi ini bangga dengan ceritanya Nabi Yusuf. Kita datang ke Muhammad. Mungkin Muhammad nggak tahu cerita ini. Karena Muhammad kan tinggalnya kan di kota Mekah. Dia nggak tahu kejadian-kejadian yang ada di Palestina. Yang dimana dia berharap ingin memalukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran tersebut. Yang dimana Quran surat Yusuf bahkan Rasulullah yang lebih mengetahui ceritanya dan detailnya. Dalam riwayat kaum wanita itu menyuruh Nabi Yusuf alaihissalam untuk mentaati majikannya agar mereka melakukan perbuatan zina. Mereka berdosa. Tapi Nabi Yusuf berkata, aku lebih baik di penjara daripada berzina. Ini adalah doa yang luar biasa. Yang dimana berharap agar Allah selamatkan kita daripada tipu daya syaitan. Dengan kalimat yang terakhir itu, manusia yang bodoh adalah mereka yang menikmati kesenangan. Kesenangan cuma sesaat, sebentar. Yang dimana itu maksiat yang nyata. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Ingat, itu adalah perbuatan yang menyesatkan. Orang yang bodoh adalah mereka yang senang dengan perbuatan tersebut. Senangnya, enaknya sebentar, tapi dosanya panjang. Orang yang pintar adalah mereka, dunia dunia sebentar, akhirat adalah negeri terbaik. Kita berdoa kepada Allah agar terlindung daripada pelakor, terlindung daripada pembinor, yang dimana berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan keluarga kita, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, aku meminta kepadamu, aku lebih baik di penjara. Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku untuk berzina, berdosa, bermaksiat. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Berharap kita menjadi orang yang pintar, tidak bodoh. Mengerti dan memahami bahwasanya surga lebih baik, akhirat lebih baik. Dan kita berharap di dunia ini selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuh sayangnya jadi mendingan di penjara ya. Enggak. Penjara sama istri jadi rumah maksudnya, Bib. Betul. Ustadz Syam tertawa dia. Iyalah. Karena ini doanya akhirnya Iya. Nabi Yusuf di penjara. Iya. Jadi kita kalau Difitnah. kasih ceramah kepada orang itu, masing-masing orang itu kadang-kadang beda yang diambilnya. Iya, yang Wabil diambilnya khusus, ujungnya doang. Yang diambilnya penjaranya Iya, doang penjaranya tadi ini. doang. Tapi sebetulnya makna doa ini adalah, ya Allah lindungi aku dari perbuatan zina. Iya, Sehingga dari godaan aku wanita. diselamatkan dari tipu daya setan. Iya. Aku bukan orang yang bodoh. Dan aku menjadi orang yang pintar. Amin, Gitu untung suami maknanya. aku pinter, Masya Allah. Nah Ustadz Syam ini mau tanya juga Ustadz Syam, katanya juga ada doa, bener gak sih katanya bagi pasangan agar selalu diterima taubatnya sehingga tidak tertolak taubatnya karena punya masalah pasangan suami istri. Kayak istri mau bertobat tetapi takut dulu nih ditolak karena mungkin banyak dosa terhadap suaminya gitu atau terhadap pasangannya, itu gimana Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman dan Tafadhol, juga Kak ya Kartika dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu Indah.
Jadi tidak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan gitu. Karena mereka yang memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi mereka yang pernah berbuat dosa akan tetapi segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala saja pernah melakukan satu kesalahan yang menyebabkan mereka berdua dilemparkan, dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita manusia berasal dari surga. Orang tua kita Nabi Adam alaihissalam bersama dengan ibunda kita Hawa alaihissalam berada di dalam surga. Tapi karena satu kesalahan digoda oleh iblis akhirnya dikeluarkan dari surga. Lalu mereka berdoa, "Ya Rabb, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Yang pertama dalam bertaubat adalah introspeksi diri. Ini bukan Allah. Kan yang harusnya pertama protes kepada Allah itu adalah Nabi Adam dan juga iblis pada saat itu. Ya Allah, kalau memang engkau sudah takdirkan aku berdosa, ngapain kau hukum aku? Kan engkau yang takdirkan aku gitu. Harusnya iblis ngomong gini sama Allah. Ya Allah, kalau memang kau rencana aku menjadi makhlukmu yang dilaknat, ngapain kau takdirkan aku sebelumnya menjadi Azazil, menjadi hambamu yang taat gitu. Tapi mereka berdua tidak protes. Mereka berdua yang satu menjadi sombong iblis, tapi yang satu Nabi Adam alaihissalam menjadi orang yang introspeksi diri. Rabbana zalamna anfusana. Kalimat yang pertama kali diucapkan ketika bertaubat, ya Allah sungguh aku yang salah. Sungguh aku menzalimi diriku sendiri. Kami menzalimi diri kami sendiri. Nabi Adam tidak mengatakan, ya Allah tega banget engkau ngeluarin aku dari surga gitu. Kalau aku salah yang dimaafin dong. Enggak. Tapi mereka mengatakan, ini salahku ya Allah. Wa illam taghfir lana. Kalau engkau tidak mengampuni aku ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dan juga tidak menyayangiku ya Allah. Kemana lagi aku akan memohon ampun. Siapa lagi yang akan menyayangiku lebih daripada kasih sayangmu kepada aku. Lanakunanna minal khasirin. Karena kalau aku mencari ampunan selain daripadamu. Kalau aku mencari kasih sayang lebih selain daripadamu ya Allah. Lanakunanna minal khasirin. Sungguh aku menjadi orang yang merugi. Jadi boleh dicari di surah Al-A'raf ayat 23 kisah tentang Nabi Adam alaihissalam dan berikut tentang doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Jadi kalau untuk pasangan juga kalau minta maaf juga jangan bilang kamu sih. Kamu sih. Iya, Ya. itu kadang-kadang kalimat yang bikin gak nyelesain masalah. Bener. Malah nambah Kamu masalah. sih, iya. Masya Harusnya Allah. Kalau bilang aku sih tambah bingung lagi sayang. Gak Aku juga kan sih. saya suka gitu. Gimana. Aku sih gitu ya. Nah tapi ini sekarang kita langsung Dimaki aja lagi sama istrinya. curhat Iya, mulu. betul. Iya ini pas banget sama Habib. Enggak. Heeh. Ya udah nih sekarang kita mau masuk juga di segmen yang juga ini salah satu segmen favoritnya Jamaah Islam itu Indah, yaitu segmen Ruqyah Syariah Mandiri secara online. Jadi kita udah tersambung juga dengan salah satu Jamaah Islam itu Indah yang akan ikut melakukan sendiri Ruqyah Syariah Mandiri secara online cuman dibimbing oleh ustadz-ustadz yang ada di Islam itu Indah. Langsung kita sapa aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Habib, Ustadz Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat? Assalamualaikum ya Pak Habib. Ustadz, saya punya keluhan. Ya. Siap. Selama kurang lebih 9 bulan ini saya sering sakit kepala nih Habib Ustadz. Iya. Terus? Rasanya sangat sakit, kalau dipegang pun sangat amat sakit. Udah ke Dan dok. tengkuk kepala saya serasa berat, susah tidur, gelisah dan sering mimpi buruk seperti dikejar-kejar nenek-nenek berwajah seram. Sering saya memimpikan di mimpi dalam air dan mimpi di ketinggian, sering lihat seperti kelebatan seperti orang lewat padahal tidak ada apa-apa. Sudah hampir 10 hari ini saya merasa tidak tenang, mudah-mudahan dengan bantuan dari Ruqyah ini saya bisa sembuh dan bisa kembali bekerja seperti biasa Pak Ustadz. Amin. Berarti pertanyaannya Ustadz Keluhannya, Syam, iya. keluhannya adalah was-was. Was-was dan Ya, salah satu contoh orang yang diganggu jin itu Ya. ya menurut guru-guru kami adalah seringnya mimpi buruk. Betul. Iya, betul. Nah, berarti langsung aja Ustadz Syam ya. Kita ini
Ya, disiapkan dulu mungkin segelas air. Sambil disiapkan kita mungkin break dulu ya Mas ya. Jangan kemana-mana, jangan dimatiin dulu Skype-nya. Kita akan lanjut juga dan juga untuk seluruh jamaah Islam itu indah di rumah yang, Yang mau mau ikut, mengikuti. betul. Siapkan segelas air atau mau yang Habib bilang segalon juga boleh di rumah. Nanti sama-sama kita membacakan doanya. Ini adalah kita juga sendiri meruqyah, cuma dibimbing oleh ustadz kita di sini. Yuk, jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.